warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana kami membahas tentang string matching pada algoritma Bayer-Moore dan brute force. Nah, sebelum kita mulai presentasi hari ini, ada baiknya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini, saya Sri Nopitasari sebagai moderator sekaligus penyampaian isi, kemudian dilanjutkan oleh teman saya Samuel Syihotang, penjelasan isi, kemudian ada Yohana Gulo sebagai pemaparan materi, dan dilanjutkan oleh Erwin Gea sebagai bahas contoh kasus. Nah, langsung saja kita bahas tentang string matching. String matching adalah suatu algoritma yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah pencocokan terhadap suatu teks dengan suatu teks lainnya. Nah, algoritma Bayer-Moore adalah salah satu pencarian string yang dipublikasikan oleh Robert H. Bayer dan J. Strathmore pada tahun 1997. Di dalam pencocokan string ada istilah teks dan pattern, di mana teks merupakan kata yang diinput untuk dicocokkan dalam ilmu komputer. String matching merupakan kelas penting dari algoritma string yang mencoba menentukan tempat di mana pattern ditemukan. Nah, yang ditemukan dalam teks. Pada implementasinya, metode string matching yang layak dapat dipengaruhi oleh pengkodean string, khususnya jika pattern semakin panjang memungkinkan menemukan pattern dalam teks akan lebih lambat. Prinsip kerja algoritma string matching adalah: pertama, memindai teks dengan bantuan window yang ukurannya sama panjang dengan pattern. Kedua, ada menempatkan window pada awal teks. Ketiga, membandingkan karakter pada window dengan karakter dari pattern. Dan setelah melakukan pencocokan, maka dilakukan pergeseran pada window. Keempat, ada prosedur yang dilakukan berulang-ulang sampai window berada pada akhir teks. Nah, selanjutnya ada algoritma Bayer-Moore yang akan dijelaskan oleh teman saya Samuel Syihotang. Kepada Samuel, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yaitu tentang algoritma Bayer-Moore. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri, nama saya Samuel Syihotang, NPM saya 2011110022. Algoritma Bayer-Moore merupakan salah satu algoritma string matching yang dipublikasikan pada tahun 1977. Algoritma ini dianggap sebagai algoritma paling efisien pada aplikasi umum. Algoritma Bayer-Moore mulai mencocokkan karakter dari sebelah kanan pattern, bahwa dengan memulai pencocokan karakter dari kanan pattern, dari kanan atau kanan dari pattern dan bukan dari kiri, maka akan lebih banyak informasi yang didapat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah algoritma Bayer-Moore. Secara sistematis, langkah-langkah yang dilakukan algoritma Bayer-Moore pada saat pencocokan string yaitu: pertama, algoritma Bayer-Moore mulai mencocokkan pattern pada awal teks. Yang kedua, dari kanan ke kiri, algoritma ini akan mencocokkan karakter per karakter pattern dengan karakter di teks yang bersesuaian sampai salah satu kondisi berikut dipenuhi. Karakter di pattern dan di teks yang dibandingkan tidak cocok atau mismatch. Baru semua karakter di pattern cocok, kemudian algoritma akan memberitahukan penemuan di posisi ini. Selanjutnya, dapat kita ketahui algoritma Bayer-Moore memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kelemahan dari algoritma Bayer-Moore membandingkan karakter dari kanan ke kiri dan memiliki loncatan karakter yang besar, sehingga mempercepat pencarian string karena dengan hanya memeriksa sedikit karakter dapat langsung diketahui bahwa string yang dicari tidak ditemukan dan dapat digeser ke posisi berikutnya. Dan kelemahan algoritma Bayer-Moore mencocokkan pattern dari kanan ke kiri. Oleh sebab itu, kelemahan dari algoritma ini adalah ketika semua karakter memiliki kesamaan atau cocok dan hanya karakter terakhir atau karakter paling kiri yang berada, maka pencarian ini akan memerlukan waktu yang sedikit lama. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yohana Gulo.
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai algoritma brute force. Sebelum saya masuk pada materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yohana Gule, NPM 2011-0096. Algoritma brute force adalah sebuah pendekatan langsung untuk memecahkan suatu masalah. Biasanya didasarkan pada pernyataan masalah dan definisi konsep yang dilibatkan. Algoritma brute force merupakan algoritma string matching yang ditulis tanpa memikirkan peningkatan performa. Di dalam pencocokan string terdapat istilah teks dan pattern. Teks merupakan kata yang dicari dan dicocokkan dengan pattern, sedangkan pattern merupakan kata yang diinput untuk dicocokkan. Algoritma Bayer-Moore dan brute force memiliki cara kerja yang berbeda, yaitu kalau Bayer-Moore melakukan pencocokan kata dimulai dari posisi kanan, sedangkan brute force melakukan pencocokan kata dimulai dari kiri, sehingga jika diterapkan dalam pencarian kamus besar bahasa Indonesia akan membuat kecepatan. Seterusnya, adapun langkah-langkah algoritma dari brute force ini, yaitu 1. Algoritma brute force mulai mencocokkan pattern pada awal teks. 2. Dari kiri ke kanan, algoritma ini mencocokkan pattern per karakter pattern dengan karakter di teks yang bersesuaian. 3. Algoritma kemudian terus menggeser pattern sebesar 1 ke kanan dan mengulangi langkah kedua sampai pattern berada di ujung teks. Seterusnya, saya akan membahas mengenai kelemahan dan kelebihan dari brute force. Kelebihan dari brute force ini yaitu A. Algoritma brute force dapat digunakan untuk memecahkan hampir sebagian besar masalah. B. Algoritma brute force sederhana dan mudah untuk dimengerti. C. Algoritma brute force menghasilkan algoritma yang layak untuk beberapa masalah penting seperti pencarian, pengurutan, pencocokan string, ataupun perkalian matriks. D. Penghasilan algoritma baku untuk tugas-tugas komputasi, penjumlahan ataupun perkalian buah bilangan, menentukan elemen, minimum atau maksimum di dalam tabel. Seterusnya, kelemahan dari algoritma brute force ini. Kelemahan dari algoritma brute force ini yaitu A. Algoritma brute force jarang menghasilkan algoritma yang majur. B. Beberapa algoritma brute force lambat sehingga tidak dapat diterima. Dan yang paling terakhir yaitu tidak sekreatif teknik pemecahan masalah lainnya. Baik, sebelum saya menjelaskan contoh kasus, terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Nama saya India, NPM saya 2011-0034. Nah, langsung saja saya menjelaskan contoh kasus algoritma brute force. Algoritma yang dimana di sini saya membuat teksnya. Itu saya mau pangkas rambut. Yang dimana saya di sini mengambil patternnya dan itu pangkas. Kemudian cara menjelaskannya itu bentuk pertama yang harus kita lakukan yaitu pertama teksnya saya mau pangkas.
algoritma brute force ini cara penyelesaiannya itu dari kiri ke kanan, yang dimana kita cocokkan dulu huruf awalnya. P sama S tidak sama, yaitu kita maju satu langkah. Kedua tidak cocok juga, yaitu kita coba lagi. Ketiga tidak cocok juga, maju satu langkah. Yang keempat tidak juga. Kemudian mau tidak juga. Kemudian juga. Nah, di sini huruf awalnya sama ya. Jadi kita sudah P-nya sudah dapat. Itu P sama, A sama, N sama, kemudian G juga sama, K sama, A sama, terus S sama. Nah, kita sudah menemukan hasilnya. Sampai sini saja. Terus lanjut ke algoritma Bayes-Moore ya. Cara penyelesaian ini seperti ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus algoritma Bayes-Moore. Yang dimana algoritma Bayes-Moore ini yaitu cara perhitungan dari kanan ke kiri. Nah, ada teksnya di sini juga. Teksnya yaitu saya pangkas rambut kemudian vektornya pangkas ya. Nah, sebelum kita mencarinya, terlebih dahulu kita membuat tabel deltanya. Ini kita buat tabel delta. Di sini ada indeks. Kita dari sini saja dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ada kesamaan A dengan A, maka satu-satu kita baca. Nol, bukan nol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita hitung dari sini. S-nya di urutan seberapa? 0 ya. Nanti di sini. Kemudian ada yang ini nanti kita buat di sini 1 ya. Nah, kemudian K ini berada di posisi kedua, berarti di sini. Salah. Berada di sini. G ada berada di posisi ketiga, berarti di sini ya. Kemudian N di posisi keempat, di sini. A-nya berada di posisi kelima. Kemudian P-nya di posisi 6. Oke, selanjutnya juga
sini bawahnya ya. Nah di sini kita lihat indeksnya. Nah di sini S-nya 0, ada 1, B-nya 2, G-nya 3, M-nya 4, kemudian A-nya di 1 ya. B-nya 0. Nah, Oke. sama ini kita masuk ke pencarian. Pencarian. Nah di sini ada teksnya. Saya pangkas rambut kita ngambil patternnya di pangkas, patternnya pangkas. Kita mencocokkan dari kanan ke kiri. Kita menghitung patternnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita mulai dari N. Apakah S dengan N sama? Tentu tidak. Namun, apakah N ini ada dalam kata pattern? Ya, ada. Nah, kita melihat indeksnya. N itu ada berapa? Itu 4. Nah, kita majukan 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kita mau di baris ini. Nah, kemudian kita maju juga di 4. 4 angka. 1, 2, 3, 4. Nah, kita menyocokkan S dengan S sama. Berarti selesai. Pangkas. Nah kita sudah menemukan hasilnya ya. Ini S dengan ini sama, 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 sama. Oke. Sekian dari penjelasan saya. Semoga teman-teman semua bisa mengerti dan memahaminya. Terima kasih.